Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina bayna yadayk faza man itasama bihablikum wa amina man laja'a ila hisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul aliyyul azim. Malam ini saya ingin berbicara tentang apa yang dimaksud dengan Yaumul Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim berbicara tentang Yaumul Qur'an, Yaumul Furqan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Ketahuilah bahwa apapun keuntungan yang kau dapatkan dari sesuatu, para ahli tafsir mengartikan sebagai rampasan perang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala punya humus, yaitu 1/20 untuk Allah dan Rasulnya, walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Saya tidak membahas tentang hukum humus, tetapi dalam ayat ini saya ingin membahas tentang poin terpenting, yaitu tentang Yaumul Furqan. Yaitu Yaumul Furqan itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu ketika dua pasukan yang saling bertemu. Saudara sekalian, Al-Furqan artinya adalah al-haddul fasil baina syai' wa syai'. Kalimat furqan itu artinya adalah pembatas antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Di tengah-tengah pembatasan itu yang namanya furqan. Pembatasan, membatasi antara satu dengan yang lain, antara sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lainnya, itu namanya al-furqan, yaitu pemisah. Al-Qur'anul Karim menggunakan kalimat yang sama ini, tetapi untuk mensifati Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala
menggunakan kalimat Al-Furqan sebagai sifat daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu pun juga disebut sebagai Al-Furqan. Kadang-kadang Al-Qur'an disebut Al-Kitab, Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kadang-kadang Al-Qur'an disebut Al-Qur'an, tetapi juga ada yang disebut Al-Furqan. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim dengan kata Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, terhadap hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah memberikan peringatan kepada seluruh alam semesta. Al-Furqan adalah pemisah. Dan kenapa Al-Qur'anul Karim itu disebut sebagai Al-Furqan? Karena Al-Qur'anul Karim adalah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Al-Qur'anul Karim adalah aturan, dustur, aturan yang mengatur kehidupan umat manusia. Bagi mereka yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka dia berada dalam kebenaran. Tetapi mereka yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim, maka dia berada dalam kebatilan. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim disebut Al-Furqan, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Al-Qur'anul Karim yang kita sebut sebagai sebuah aturan atau dustur, aturan bagi kehidupan umat manusia. Ketika kita ingin melihat kebenaran sebuah akidah, lihatlah dari Al-Qur'anul Karim. Apabila akidah yang kita yakini itu berdasarkan pada Al-Qur'anul Karim, maka dia adalah kebenaran. Tetapi akidah yang kemudian bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, berarti itu adalah akidah yang batil. Dengan Al-Qur'anul Karim, maka kita bisa memisahkan antara keyakinan yang nyata dan realistis dengan keyakinan yang bersifat khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal. Al-Qur'anul Karim memisahkan antara kebatilan dan kebenaran. Karena Al-Qur'anul Karim itu sendiri tidak ada kebohongan sama sekali. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Qur'anul Karim seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak dimasuki kebatilan baik dari depan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi, dari depan maupun dari belakang. Mutlak kebenaran adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah bukan Al-Qur'anul Karim. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan itu sebenarnya terjadi karena pemahaman tentang Al-Qur'an. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi sebagai rujukan untuk kebenaran Al-Qur'an, dan juga para wali dan wasi yang menjaga, menerjemahkan, mengartikan dan menafsirkan Al-Qur'an atau makna Al-Qur'an yang sesungguhnya. Itulah yang kita sebut dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim yang baru saja kita bacakan dalam muqaddimah ceramah saya, yaitu in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apa yang dimaksud dengan yaumul furqan di dalam Al-Qur'an ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yaumul furqan itu adalah perang Badar. Perang yang pertama kali terbesar dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang Badar.
Dan oleh karena itu peperangan ini disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah antara orang-orang yang setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang memisahkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang, yaitu hari yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dan setia kepada Nabi dengan antara orang-orang kafir musyrik yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam peperangan itu menjadi sebuah peperangan yang amat besar yang telah terjadi di dalam sejarah perjalanan umat Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perang Badar itu juga disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Perang Badar sebuah peperangan yang sangat luar biasa. Kalau kita merujuk dalam sejarah, kitab-kitab sejarah, bahwa saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berperang yang sangat dahsyat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa itu Rasulullah mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tahlika hadhil isabah bihi min ahli al-Islam la tu'badu fil ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini beliau berdoa, ya Allah, anjizli ma wa'adtani, sampaikan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku, ya Allah. Allahumma, ya Allah, datangkan apa yang engkau janjikan kepadaku, yaitu sebuah kemenangan. Allahumma, ya Allah, apabila kelompok muslim yang berperang ini kalah, kata Rasulullah, umat Islam ini kalah, peperangan ini kalah umat Islam, la tu'badu fil ard, niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Artinya ketika dalam peperangan itu umat Islam kalah, tidak ada lagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar adalah perang eksistensial yang sekarang istilahnya disebut, yaitu mempertahankan eksistensi kelompok kaum muslimin. Disebut dengan perang eksistensial. Mempertahankan keberadaannya, mempertahankan eksistensinya. Apabila dalam perang Badar ini kaum muslimin kalah, maka niscaya Islam pun tidak akan pernah ada. Tidak akan ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang namanya muwahhidin, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Yaumul Badar, perang Badar, hari terjadinya perang Badar disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang musyrikin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agungnya perang Badar ini, maka para sahabat yang ikut terlibat dalam peperangan itu menjadi orang-orang yang terpuji di sisi Allah. Para sahabat, kalau kita melihat dalam berbagai riwayat, misalnya fulan, sahabat fulan, mimman syahidal badr, orang yang ikut berperang di dalam medan perang di Badr. Jadi sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar itu pun dianggap sebagai sahabat yang agung karena agungnya peperangan itu. Misalnya di dalam ziarah Abul Fadl Al-Abbas, itu kita ketika berziarah kepadanya kita mengatakan begini, asyhadu annaka madaita ma madha alaihi al-badriyun,
Sungguh aku bersaksi kepadamu, wahai Abul Fadlil Abbas, bahwa engkau telah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Badri, orang-orang yaitu pasukan perang Badar. Saking hebatnya. Dan kita tahu persis seperti apa Abul Fadlil Abbas ketika di medan perang bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bahkan seringkali kita berdoa dalam sholawatan yang seringkali kita ucapkan itu, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, kepada Allah dengan hadi Muhammad, yaitu dengan Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah, dan aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan setiap orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, demi bi ahlil badri ya Allah, demi pasukan yang berperang di perang Badar itu ya Allah. Jadi perang Badar menjadi sebuah keagungan karena itu merupakan perang eksistensial antara Islam dan non-Islam. Apabila Islam kalah di saat perang Badar, selesai sudah. Tidak ada yang namanya agama Islam. Oleh karena itu, Yaumul atau hari perang Badar itu disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah antara keimanan dan kekafiran, antara orang-orang yang setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan antara orang-orang yang tidak setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hari yang kita sebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah antara kekafiran dan keimanan, adalah Yaumu Ashura. Hari ke-10 daripada bulan suci Muharram adalah hari Al-Furqan. Oleh karena itu para ulama mengatakan di perang Badar disebut sebagai Yaumul Furqan yang pertama, sedangkan perang Ashura, perang antara Imamul Husain dan pasukan Yazid ibn Muawiyah, dikenal atau disebut sebagai Yaumul Furqan Ats-Tsani, yaitu Yaumul Furqan yang kedua. Ada kesamaan antara perang Badar dan perang di bulan Ashura yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Di perang Ashura adalah perang di antara dua tentara yang berbeda. Yang satu diwakili oleh pasukan kebenaran dan yang satu adalah pasukan kebatilan. Pasukan kebenaran itu dicerminkan, ditampilkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sedangkan kekafiran itu, pasukan yang satunya adalah pasukan kekafiran yang ditampilkan oleh Yazid bin Muawiyah. Dua pasukan ini mewakili, satu mewakili keimanan dan satunya mewakili kekafiran. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dalam kondisi semacam ini, maka kita harus mengambil sikap. Ketika dua pilihan, hanya ada dua pilihan, berpihak kepada kebenaran dan keimanan, ataukah kita berpihak kepada kebatilan, kekafiran dan kemusyrikan. Kita harus mengambil sikap tegas, tidak ada pilihan yang ketiga. Dalam perang Badar, imma kita harus berpihak kepada Rasulullah yang menangkan perang Badar itu, atau kita berpihak kepada lawannya Rasulullah yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Ashura pun juga demikian, karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam mencerminkan, mewakili kebenaran, karena beliau adalah kelanjutan dari misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam perang Karbala ini umat Islam atau semua manusia harus memilih dalam dua pilihan dan tidak ada pilihan ketiga. Berpihak kepada kebenaran yaitu Ashura yang diwakili oleh Imamul Husain dan Ashabul Husain, atau kita berpihak kepada lawannya Imamul Husain dan kelak kita akan bersama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan yang ketiga.
Dalam kondisi inilah yang harus kita tentukan diri kita. Kita akan berpihak kepada siapa? Kita tahu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam merupakan kelanjutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah membawa misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Imamul Husain adalah sama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika berbicara tentang Imam Husain, Rasul mengatakan Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku adalah dari Husain. Artinya apapun yang diucapkan oleh Imamul Husain adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan yang dilakukan oleh Imamul Husain adalah tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah kelanjutan daripada keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berpihak di mana? Seorang muslim ketika dia ragu mengambil sikap berpihak kepada Imam Husain ataukah berpihak kepada lawannya Imam Husain, maka dia tidak memiliki pendirian sama sekali. Imamul Husain kalau kita sebut tadi sebagai pelanjut daripada Rasulullah, sebaliknya yaitu Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah sebagaimana diungkapkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yazid ibn Muawiyah kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam disebut sebagai mu'linul fisq. Orang yang terang-terangan berbuat fasik, syaribul khamr, peminum khamr, mabuk-mabukan. Kemudian kata Rasulullah, kata Imamul Husain, qatilun nafsil muhtaramah, membunuh jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang mulia, diam berbuat kezaliman, berbuat apapun. Jadi dalam perang Karbala hanya ada dua khat, hanya ada dua garis khat. Kita mengikuti khat yang mana? Kita mengikuti garis yang mana? Khatul Husain ataukah kita mengikuti khatu Yazid? Khatul Husain adalah mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, karena Imam Husain adalah kelanjutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatul Husain adalah khatul iman. Garis yang dijalani oleh Imam Husain adalah garis keimanan dan kebenaran, sedangkan garis yang dilalui oleh Yazid adalah garis kekafiran, kemusyrikan dan kebatilan. Itu tegas, tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Oleh karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat dirimu. Kau akan berpihak kepada siapa? Kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam ataukah berpihak kepada Yazid ibn Muawiyah? Kita akan berpihak bersama Rasulullah dan keluarganya ataukah kita akan berpihak kepada Abu Sufyan dan Bani Umayyah yang telah menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat jelas. Dan zaman itu pun semuanya jelas. Tidak ada satupun mereka yang membunuh Imam Husain alaihissalatu wassalam yang tidak paham tentang ini. Bahkan mereka yang membunuh Imam Husain, menginjak lehernya Imam Husain, memenggal kepalanya Imam Husain, tahu persis apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bahwa Imam Husain adalah kelanjutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang terlibat dalam perang Karbala tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak mengerti siapa Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, kalau sekiranya ada orang yang mengatakan misalnya zaman itu tidak semua yang memerangi Imam Husain adalah memahami tentang pribadi Imam Husain. Imam Husain sendiri baik sebelum berangkat menuju Karbala maupun di perang Karbala di hari Asyura, di tanggal 10 Asyura, Imamul Husain alaihi salatu wassalam
menjelaskan posisi dan kedudukan Imamul Husain sendiri di hadapan banyak orang. Di hadapan pasukan Umar bin Sa'ad, Imamul Husain menjelaskan tentang posisi dan kedudukannya. Dalam sebuah riwayat, Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam menghadapi pasukan Umar bin Sa'ad mengatakan, fansibuni fanduru man ana. Coba carilah nasabku siapa, lihatlah siapa aku ini, kata Imamul Husain. Fansibuni, lihat, cari nasabku dari mana, siapa aku ini, kata Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Tsummarji'u ila anfusikum wa atibuha. Kemudian lihatlah pada dirimu, siapa kalian ini, keturunan siapa kalian ini. Imamul Husain dengan bahasa yang lugas dan tegas menceritakan tentang posisi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Husain mengatakan, fanduru hal yasluh lakum qatli wa intihaku hurmati. Apakah pantas, apakah layak, apakah boleh kalian ingin membunuhku dan merusak kehormatanku? Imamul Husain, siapa yang tidak tahu Imam Husain? Bahkan mereka yang membunuh Imam Husain, yang membakar kemahnya Imam Husain, mereka tahu siapa Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian Imamul Husain mengatakan, alastu ibna binti nabiyikum. Tidakkah aku ini adalah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku adalah putra dari putri nabimu Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Khutbah Imamul Husain sangat panjang sekali. Kemudian Imamul Husain mengatakan, awalam yablugkum ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li wa li akhi. Tidakkah pernah sampai kepada kalian wahai semua kaum apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang aku dan saudaraku Al-Hasan? Rasulullah mengatakan, hadzani sayyida syababi ahlil jannah. Dua orang ini adalah penghulu pemuda surga. Itu diucapkan Rasulullah dan semua sahabat tahu, bahkan semua yang ada hadir itu juga mengerti. Dalam riwayat lain Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada mereka sampai beliau mengatakan, kalau kalian meragukan aku, meragukan ucapanku, tanyakan kepada Anas bin Malik, kepada fulan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau boleh meragukan aku, kata Imamul Husain, tetapi antara barat dan timur tidak pernah meragukan bahwa aku adalah keturunan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan ini dijelaskan kepada mereka. Posisi ini dijelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka. Mereka yang ingin membunuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi bagaimana? Apakah mereka berubah? Apakah mereka tetap meninggalkan peperangan itu, atau tetap mereka membunuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Ada beberapa orang yang kemudian ia berubah, seperti Khur Aryahi, seperti yang lainnya. Tetapi yang lainnya seperti Umar bin Sa'ad, mereka tidak pernah berubah meskipun kebenaran ada padanya. Apa penyebabnya? Insya Allah pada malam yang akan datang kita akan jelaskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkaitan dengan peristiwa Karbala, kita harus memilih. Kita harus berpihak. Tidak ada jalan ketiga lainnya. Berpihak kepada Imamul Husain atau berpihak kepada lawannya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Yazid ini menghancurkan keadilan dan menghancurkan agama serta kebenaran. Tinggal kita ingin berada di mana. Semua tergantung pilihan kita semua. Demikian pula
Dan anehnya sekarang ini, kemarin terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara Israel dan Iran. Mereka masih meragukan, seakan-akan mereka mengatakan Iran salah, Israel yang benar. Israel tidak punya negara, dia penjajah. Siapapun orang muslim yang merasa dirinya muslim, mesti dia harus berpihak kepada keadilan. Dan tidak akan pernah mendukung penjajahan dimanapun berada, apapun bentuknya. Itu prinsip agama, prinsip keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya Israel itu adalah musuh kita bersama, seluruh kaum muslimin. Bukan malah mencari, mereka hanya menyaksikan, menonton, kemudian seakan-akan dia telah berbuat sesuatu. Wallahi, mereka bicara semacam itu karena kemunafikan dalam dirinya. Kalau sekiranya mereka punya kemanusiaan, dia tidak akan pernah bicara itu. Sama sekali, dia akan mengutuk Israel dan membantu orang yang menghancurkan Israel. Itu prinsip Ahlul Bait, prinsip agama Allah, prinsip Islam, prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak tahu Israel? Dunia tahu, bahkan orang buta sekalipun juga tahu. Bahkan mungkin saja orang yang tuli pun sudah mendengar kebenaran tentang siapa sebenarnya Israel, Zionis internasional itu. Tetapi apakah umat Islam kemudian mengambil sikap yang sama? Tidak. Karena kepentingan duniawi, karena kekuasaan, karena ini macam-macam dan lain sebagainya. Saudara sekalian, sama persis seperti peristiwa Karbala, Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang posisinya yang sebenarnya. Yazid ibn Muawiyah juga menjelaskan tentang posisi yang sebenarnya, dan kita tinggal memilih berpihak kepada Imamul Husain ataukah kita berpihak kepada musuhnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perang Karbala bukan hanya sekedar perang biasa. Anda bisa bayangkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam demi mempertahankan kebenaran dan keadilan itu, Imamul Husain harus meninggalkan Madinatul Munawwarah. Dan di saat Imamul Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, selesai beliau berziarah ke makam kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dia tertidur di tempat makam kakeknya, di tempat pusara kakeknya itu. Kemudian ia pergi dan meninggalkan kuburan atau makam kakeknya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, pergi menemui keluarganya yang sedang siap-siap untuk meninggalkan Madinah menuju Makkahul Mukarramah. Saudara sekalian, Al-Imamul Husain dalam perang Karbala, beliau telah mengorbankan semua yang dimilikinya demi agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengorbankan jiwanya, keluarganya, anaknya, bahkan semua yang dimiliki dikorbankan demi agama Allah. Lalu apa yang kita korbankan untuk agama ini? Kita hanya diminta untuk hadir setiap majlisil azza li Abi Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah kehadiran kalian di tempat majlis azza Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Fatimatul Zahra pun hadir dan menyaksikan kalian semua. Sahibul asri waz zaman Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam juga menyaksikan kalian semua. Dan insya Allah dengan duduk kita dalam memperingati majlis azza Imamul Husain, kelak akan menjadi penyebab penghalang kita dari api neraka insya Allah. Kita katakan kepada Imamul Zaman alaihi salatu wassalam, ya sayyidi wa maulaya sahibul asri waz zaman, bahwa kami berjanji kami akan terus melakukan majlis azza Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ini tiap tahun selama kita masih hidup, selama kita masih ada kesempatan insya Allah. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam keluar dari Madinah
bersama anak-anaknya, bersama para wanita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Fadl al-Abbas kemudian menuntun kudanya dan menyerahkan kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Lalu Imamul Husain bersama rombongan pergi berpamitan kepada Ummu Salamah dan semua yang ada di Madinah. Kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam ingin menaik kudanya untuk meninggalkannya. Kecuali satu orang yang ditinggalkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang tidak dibawa oleh Imamul Husain, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Alilah. Ia sedang dalam keadaan sakit. Putrinya Imamul Husain yang bernama Fatimah ditinggal di Madinatul Munawwarah dan dititipkan kepada Ummu Salamah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam berkata, "Wahai Ummu Salamah, kutitipkan putriku ini yang sedang sakit, jagalah ia." Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam bersama rombongan bergegas untuk meninggalkan Madinatul Munawwarah. Tapi tiba-tiba terdengar suara anak kecil sambil berkata, "Wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah, kaifa tatrukuni wahidan? Bagaimana engkau tinggalkan aku sendirian, wahai ayah?" Fatimah dalam keadaan sakit. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kembali menuju Fatimah yang saat itu sedang sakit dan duduk. Kemudian dirangkul di dadanya, diciumi penuh kerinduan sambil meneteskan air mata. Lalu dia ucapkan selamat tinggal kepada sang putri. Di dalam riwayat disebutkan, selama Imamul Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Madinah dan Fatimah berada di Madinah, berada di rumahnya Ummu Salamah, ia selalu duduk di teras rumahnya menunggu berita tentang sang ayah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian ia berusaha untuk menyampaikan berita, menanyakan tentang keadaan ayahnya di Karbala. Tiba-tiba ada seorang yang sedang pergi menuju Kufah, ditanya, "Wahai fulan, mau kemanakah engkau pergi?" Orang itu mengatakan, "Aku ingin ke Kufah." "Wahai fulan, maukah kutitipkan sebuah surat untuk ayahku Al-Husain alaihi salatu wassalam?" Orang itu mengatakan dengan senang hati, "Sebuah kehormatan bila aku dapat menyampaikan suratmu kepada ayahmu." Dalam riwayat disebutkan, ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam di hari Ashura, di saat Imamul Husain alaihi salatu wassalam sedang melawan musuhnya sendirian, "Ama min mu'inin yu'inuna?" Adakah orang yang mampu yang mau membela kami? Adakah seorang penolong yang ingin menolong kami? Tiba-tiba orang ini datang menyerahkan surat kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain membuka surat itu, kemudian sambil berteriak ia meneteskan air matanya dan menuju kemah sambil berkata kepada Sukainah, "Ya Sukainah, ya Ummi Kulsum, ya Fulan, ya Zainab, putriku Fatimah Al-Alilah telah mengirimkan surat menanyakan tentang Abul Fadl al-Abbas." Padahal pamannya Abul Fadl al-Abbas telah terbunuh di dekat Sungai Furat. Bencana semakin terus sampai terakhir kemudian dalam riwayat disebutkan ketika Sayyidah Zainab pulang dari Karbala menuju Madinatul Munawwarah, Sukainah si Fatimah Al-Alilah masih meneteskan menunggu berita tentang ayahnya. Dan ketika Sayyidah Zainab memeluk putrinya, memeluk si Sayyidah Fatimah Al-Aqilah, Fatimah bertanya, "Wahai bibi, di manakah ayahku? Di manakah saudaraku?" Sayyidah Zainab menjawab, "Laqad taraknahu." Ayahmu kutinggalkan di padang Karbala. Pamanmu kutinggalkan di padang Karbala. Dan
demikian juga kakakmu tentu tinggalkan di padang Karbala. Fatimah menangis dan merangkul Sayyidah Zainab tanpa sadarkan diri sambil mengucap, oh wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, apabila ada keluarga kami, ayah kami, ibu kami yang telah meninggal dunia, Engkau siksa dalam kuburnya, maka ampunilah mereka ya Allah. Luaskanlah kuburnya, syafaatilah mereka dengan syafaat Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, berikan kemenangan kepada para mujahidin. Ya Allah, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Bebaskanlah negaranya ya Allah dari jajahan Zionis ya Allah. Allahumma hancurkanlah musuh-musuh Islam, hancurkanlah Zionis dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qabla as-salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah.